Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kajian Fikih Islam bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Kajian ini dimulai dengan membaca teks, menerjemahkan, dan menjelaskannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat mazhab. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudara para santri di mana saja kalian berada, pada pertemuan kita yang kelima ini kita akan membahas istinja. Istinja ini merupakan bagian dari toharoh dan kita bersama-sama dengan para santri yang ada di sini. Ada Muhammad Barir Pakih Hermawan, Pakih ya. Kemudian ada El Faiz, Teh Arianti dan juga Parihah. Nah, sekarang silakan dibaca ya. Kita akan menjelaskan apa yang dibaca tadi. Silakan Pakih. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaidi. Dah segitu. Paslun, coba Anda lihat teksnya. Wal istinja'u, istinja ya, wajibun adalah wajib, minal bauli ya, karena kencing, wal ghaiti dan buang air besar. Ya, coba wa di situ tidak harus diterjemahkan ya. Wal istinja'u, istinja ya, wa itu waw istiqnaf, artinya memulai. Biasanya ada waw atau pa, tergantung madhabnya. Jadi di dalam ilmu bahasa ya, Pakih, itu juga ada madhab, bukan dalam fikih saja. Ada madhab Basroh misalnya, ada madhab yang lain, itu ada madhab. Jadi ada yang memulai dengan wa dan ada yang memulai dengan fa. Nah, di sini memulai itu dengan wa ya, karena kalau dulu kan tidak ada titik, tidak ada koma. Untuk memisahkan antara satu kalimat dengan kalimat lain menggunakan wa. Nah, di sini wal istinja'u, istinja itu bersuci, yaitu membersihkan badan ya dari kotoran, baik itu kencing atau buang air besar ya. Itu namanya istinja. Wal istinja'u, istinja wajibun adalah wajib, minal bauli dari kencing, wal ghaiti dan buang air besar. Ya, kata ghaid ini sebetulnya satu tempat yang posisinya itu rendah. Biasanya orang zaman dahulu kalau mau buang hajat itu mencari tempat yang rendah begitu ya. Nah, sehingga sampai kata-kata tersebut menjadi istilah untuk buang hajat. Ya, al-ghaid, goto, ya gitu, tagowat ya, dan seterusnya begitu ya. Ya, coba dilanjut Pakih. Wal afdalu an yastanjiya bil ahjari. Wal afdalu, yang afdol, ayyastanjia, hendaklah beristinja. Ini ada kata-kataan, kenapa di sana kemudian yastanjia ya. An itu harfu nasbin. Ya, wal afdalu ya, yang utama atau afdol itu paling utama. Ayyastanjia, hendaklah beristinja. Ya, ayyastanjia, hendaklah beristinja. Terus bil ahjari dengan
batu-batu. Ahjar itu jamak dari hajar. Hajarun, hajaroni, ahjar. Bil ahjari dengan batu-batu. Atau dengan batu gitu ya. Summa yatba'uha, kemudian yatba'u mengikuti ha ya terhadap batu-batu itu, atau kalau diterjemahkan cantik summa yatba'uha, kemudian diikuti. Nah, jadi terjemahnya yatba'uha itu diikuti gitu. Itu terjemah cantik. Tapi kalau mau setia terhadap struktur bahasa Arab, yatba'u mengikuti ha terhadap batu-batu itu, diteruskan bilma'i dengan air ya, diikuti dengan air. Katakanlah ya pakih sudah pipis, bagusnya itu diusap ya pakai batu ya, setelah itu dengan air. Itu yang utama ya. Wal abdolu ayastanjia ya, dan yang abdol itu ayastanjia, hendaklah beristinja bil ahjari dengan batu ya. Summa yatbauha bil ma'i, kemudian diikuti oleh air. Bil ma'i dengan air. Jadi repot ya. Jadi kalau kita di pesantren sudah buang air besar, kemudian di tempat keluarnya itu dicolek pakai batu, kemudian diikuti dengan air. Itu yang utama gitu. Paling utama seperti itu. Ya, dilanjut. Wa yajuzu an yaktasira 'alal ma'i aw 'ala. Wa yajuzu dikit-dikit ya. Coba karena yang ada di rumah melihat teks yang ada di layar ya. Wa yajuzu, dan boleh ayak tasiro ya, meringkas kosor kan, an yaktasiro itu kalau ada an kemudian ada fi'il mudhari ya, dengerin pakai, kalau ada an kemudian ada fi'il mudhari itu terjemahnya menggunakan masdar, namanya masdar muawwal min an wal fi'lu, yaitu masdar yang ditakwil dari an dan fi'lu. Nah, artinya wa yajuzu iktisaruhu. Nah, jadi wa yajuzu iktisaruhu ya, dan boleh, apa yang boleh? Iktisaruhu, meringkas. Jadi an yaktasiro itu terjemahnya iktisaruhu ya, meringkasnya. Wa yajuzu, dan boleh ayak tasiro, untuk meringkas. Terus alal ma'i ya, atas air saja. Jadi boleh istinja itu dengan menggunakan air saja, alal ma'i ya. Terus au ala salasati ahjarin, atau atas 3 batu. Jadi kalau mau air dan batu ya, itu batunya beberapa kemudian air, atau menggunakan air saja itu boleh. Jadi yang paling utama menggunakan 2 alatut toharoh tadi, alat bersuci ya, yaitu batu dan air, atau menggunakan air saja tanpa batu, atau menggunakan 3 batu. 3 batu itu boleh 3 secara kuantiti batunya, atau 1 batu tapi batu itu ada 3 pojoknya ya. Ya, ada 3 pojok ya, kemudian cukup dioleskan ya di tempat keluarnya kotoran, baik itu kencing atau buang air besar ya. Dilanjut. Yanki bihanil mahali. Ya, yanki, yang dapat membersihkan
Fi fi apa barusan? Bihanil mahalli. Fi Bihanil mahalli. bihanil mahali. Itu benar bacanya? Yanki biha Bihan. apa? Bihanun. Yanki bihanil mahali. Terus yanki yang membersihkan ya, tempat apa diteruskan? Bihanil mahalli. Faiza aroda al-iktisar. Ya, jadi yang dapat membersihkan tempat. Betul itu terjemahnya? Ya, tempat apa tadi? Tempat keluarnya kotoran ya tentunya. Ya, Anda bisa membayangkan kalau BAB keluarnya dari mana, tempat keluarnya. Nah, itu dengan air saja atau dengan batu saja atau dengan kedua-duanya itu bisa bersuci kita dengan itu gitu. Ya, coba diteruskan. Faiza aroda al-iktisaru ala ahadihima. Faiza arodta. Aroda. Faiza aroda ya. Faiza apabila aroda menghendaki ayyak tasiro, meringkas ya. Ayyak tasiro meringkas ala ahadihima terhadap salah satu di antara keduanya, yaitu air dan batu, air atau batu. Falma'u afdalu. Ya, falma'u maka bersuci dengan air, falma'u maka air, afdalu itu lebih utama. Falma'u maka air, afdalu itu lebih utama. Ya, terus Wajtanibu istiqbal al-qiblati. nah ini etikanya ya, tapi kalau tadi itu tata caranya. Coba sampai di situ ya Teh Arianti untuk dipotong sampai situ. Ya, kesimpulannya bahwa yang paling utama beristinja itu dengan batu dan air. Batu dulu, kemudian air. Atau boleh menggunakan salah satu di antara keduanya, yaitu air dulu, kemudian batu ya, air ya, hanya air saja, atau batu saja yang dapat ya yunki tadi tempat ya, yang dapat membersihkan ya tempat dari keluarnya kotoran itu. Nah, kalau kita hanya ingin menggunakan salah satu di antara keduanya, karena kalau dua-duanya itu ribet ya, kita gunakan satu saja. Yang afdol itu adalah dengan air, baru dengan batu. Jadi urutannya paling utama ya istinja itu dengan batu, kemudian air dua-duanya. Yang kedua ya, yang utama yaitu dengan air saja kalau akan meringkas, itu lebih utama dibanding dengan batu. Baru yang terakhir itu batu ya, karena kalau bersuci dengan batu kan masih ada aroma-aromanya ya, ngahiliwir gitu ya, ngahiliwir bekasnya. Tapi kalau dengan air itu najis itu mengalir. Nah, sekarang kita mempelajari adabnya atau etika buang air besar di dalam fikih Islam itu seperti apa. Ya, coba pakai dilanjutkan. Wajtanibu istiqbal al-qiblati. Wajtanibu dan menjauhi ya, hendaklah seseorang itu menjauhi istiqbalal kiblati ya, menghadap kiblat. Istiqbalal kiblati menghadap kiblat. Ya, dilanjut. Wastidbaroha dan membelakanginya. Jadi kalau kita buang air besar atau buang air kecil, tidak boleh menghadapi atau membelakangi kiblat.
Makanya toilet-toilet ini para arsitektur ya yang membuat gambar rumah posisinya toilet itu menghadap ke mana. Nah, kalau di kita itu menghadap ke utara atau selatan. Tidak boleh menghadapi timur atau barat karena di barat itu kiblat. Kalau kita menghadap ke barat berarti kita menghadap kiblat. Ini untuk di Indonesia ya. Ini kawan-kawan yang ada di Hong Kong, yang ada di Malaysia atau di tempat-tempat lain ya, karena kita tahu yang menyaksikan bahasan atau kajian kita ini ada kawan-kawan juga dari negeri lain itu yang mungkin arah kiblatnya ada di utara dan di selatan. Jadi prinsipnya tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi. Bagaimana rumah-rumah yang sudah terlanjur ya toiletnya itu menghadap kiblat atau membelakanginya? Ya, kalau sudah terlanjur ya karena ada di antara pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh menghadap kiblat atau tidak boleh membelakanginya kalau tempat buang air besarnya itu seperti zaman dahulu. Zaman dahulu itu di tempat terbuka gitu ya. Jadi kalau mau kencing, kalau mau BAB itu keluar rumah mencari tempat yang kosong ya, sambil bawa cangkul, sambil bawa ember, sambil bawa tongkat gitu ya. Nah, cangkul itu untuk apa? Untuk menggali ya. Ya digali dulu baru BAB di sana. Iya, lalu ember untuk apa? Untuk cebok. Mungkin di antara kita ya ada yang pernah mengalami itu. Tinggal di tempat terpencil, belum tahu bagaimana cara membuat WC seperti zaman sekarang. Tidak tahu cara membuat sapi tank misalnya begitu ya. Itu kan masih banyak gitu. Nah, jadi buang airnya itu membawa cangkul, membawa ember, dan membawa tongkat. Bawa tongkat untuk apa? Kadang-kadang sedang BAB ada anjing gitu. Nah, itu tongkat itu digunakan untuk memukul anjing. Ya, begitu Ki? Nah, diulangi menjauhi istiqbalal kiblati ya, menghadap kiblat, wastidbaroha dan membelakangi kiblat itu. Ya, jelas begitu Ki? Ya, kemudian yang berikutnya wayajtanibul baula, hendaklah dia menjauhi al baula kencing filma irrokidi pada air yang tergenang. Filma irrokidi pada air yang tergenang. Banyak pesantren-pesantren tradisional yang di depan masjidnya itu ada kolam, tidak mengalir, tergenang airnya. Kencing di situ, berwudu di situ, nyingsring di situ, apa itu nyingsring ya? Buang ingus di situ. Nah, itu kan kotor itu. Nah, di situ disebutkan ya, etika buang air itu ya jetanib ya, menjauhi ya, menghindari al-baula, pipis atau buang air kecil, fil ma'ir rokidi pada air yang tergenang. Ya, dilanjut etika yang ketiga. Ya, kencing tidak boleh juga tahta syajaratil musmiroti, di bawah pohon, di bawah pohon yang berbuah. Ya, ini di hadapan rumah kita ini ada pohon mangga. Itu sedang berbuah lebat begitu. Nah, tidak boleh buang air kecil di bawah pohon yang berbuah. Karena nanti buahnya itu atau mangganya itu jatuh ya, karena ada air kencing kan najis atau kotor. Atau ada pohon jambu tuh di sebelah sana
yang kalau kita itu apabila kita kencing di bawah pohon itu, nanti kalau jambunya itu jatuh ke bawah kita jijik mengambilnya, maka kita tidak boleh ya kencing di bawah pohon tahtas sajarotil musmiroti, di bawah pohon yang berbuah. Ya, dilanjut. Wat pitoriki, di jalan. Orang gila kan? Atau tidak orang gila juga, di zaman dahulu waktu saya kecil ya, di daerah transmigrasi itu ada ibu-ibu yang sedang jalan, mungkin ingin pipis ya, kemudian ya berdiri aja pipis di tengah jalan itu, yaitu ada ya pitorik, itu di jalan ya, tidak boleh pipis di jalan. Pitorik, terus apa lagi? Wadili, dan dili itu apa ya? Pakai apa artinya? Dili itu ya tempat berteduh ya, dili di tempat berteduh, wasakobi, dan lubang ya, mungkin lubang itu di situ ada semut, ada gaang, apa itu gaang ya, ada jangkrik, begitu kan. Mereka itu juga kan punya hak untuk hidup, wajib kita lindungi. Jangan mentang-mentang kita manusia makhluk yang paling mulia, jangan mentang-mentang kita itu lebih besar dari semut, jangan mentang-mentang kita lebih besar daripada jangkrik, lalu kita pipis di lubang itu zalim ya. Kepada binatang aja itu tidak boleh kita memperlakukan itu. Sakob itu artinya lubang. Ya, dilanjutkan. Wala yatakallamu, dan janganlah berbicara alal bauli wal goiti, ya, di atas al bauli kencing, wal goiti, dan buang air besar. Jadi tidak boleh kita berbincang-bincang pada saat buang air kecil, tidak boleh kita berbincang-bincang pada saat kita buang air besar. Ya, biasanya dulu buang air besarnya itu di sungai ya. Kemudian ada palang kayu. Nah, kemudian mereka pada bertengger di situ ya, nyengcelek gitu ya. Nah, sambil ngobrol, nah itu tidak boleh. Atau misalnya di satu tempat untuk buang air kecil, ada kan tempat buang air kecil itu yang berdiri. Bahkan di masjid sekalipun ya, itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Tidak sesuai dengan etika buang air kecil dalam Islam ya. Ada tempat buang air kecil tapi sambil berdiri. Nah, itu masjid-masjid ya, arsitek yang menggambar toilet masjid itu ya tentu jangan begitu. Ya, harus diperhatikan etika ya, buang air besar dan buang air kecil di dalam Islam. Nah, salah satunya tadi ya, ala yatakallama, ya, bahwa dia tidak boleh berbicara, karena Allah itu benci kepada orang yang berbicara, yang ngobrol saat buang air kecil, yang ngobrol saat buang air besar gitu. Dilanjut Pak. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar. Janganlah menghadap matahari, wal qamar, dan bulan. Ya, ini sengaja ya, pipis menghadap matahari ya. Ya, dipancerkeun gitu, cer gitu ya. Atau buang air besar ngahaja nongeng ya, membelakangi matahari atau bulan. Nah, itu sangat tidak dianjurkan ya. Apa tadi Ki? Apa teksnya itu? Wala yastakbilu, dan janganlah menghadap asyamsa, terhadap matahari, wal qamaro, dan bulan, wala yastakbiru huma, dan tidak boleh membelakangi keduanya.
Ya, dilanjut. Sudah. Tamat. Tamat. Ada kata-kata pisohro itu di mana? Soroi. Pisohroi. Terakhir, bukan. Bukan. Tamat itu ya. Tamat. Jadi saudara sekalian, tadi lupa saya memberitahu itu halaman berapa Ki? 6. Halaman 6 ya. Jadi teks tadi yaitu hukum istinja dan etika atau adab istinja itu ada di halaman 6 yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Bagi kalian yang akan menyampaikan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tulis pertanyaannya. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian fikih Islam oleh Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.